Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan cryptocurrency, digital currency, yaitu adalah Pi Network Coin. Nah, di sini dalam layar rekan-rekan juga sudah terlihat tentang daripada transaksi dengan menggunakan koin Pi dari berbagai mancanegara, terutama di sini dari Korea Selatan yang sudah mulai ramai ya menggunakan koin Pi. Itu bisa digunakan untuk melakukan semacam barter atau jual beli. Di antaranya kita juga bisa membeli dan juga berbelanja dengan menggunakan koin Pi. Nah, terutama di sini adalah dengan cara kita berbelanja di marketplace ataupun di merchant-merchant yang memang sengaja menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi ya. Nah, itu kita bisa melakukannya. Terutama di sini Korea Selatan itu juga cukup masif sekali ya dalam mengembangkan produk-produk yang bisa kita barter dengan menggunakan cryptocurrency. Nah, di sini kita juga bisa untuk memesan makanan di dalam restoran ataupun juga bisa membeli produk-produk yang lain ya. Nah, ini cukup menarik sekali untuk kita bahas berkaitan dengan informasi Pi Network pasca informasi resmi dari Core Team. Nah, informasi di sini yang pertama admin ambil daripada Pi Network member berkaitan dengan adopsi Pi Network yang cukup viral sekali ya, dan saat ini juga bisa dikatakan cukup berjalan dengan baik terutama di berbagai wilayah, di berbagai mancanegara, dan tadi admin menyinggung di Korea Selatan. Nah, dalam hal pembayaran dan barter di sini lebih baik daripada yang diperkirakan sebagian besar para pionir semuanya ya. Nah, ini cukup menarik sekali untuk rekan-rekan simak berkaitan dengan proyek Pi Network. Kemudian di sini juga banyak sekali rekan kita yang melakukan barter demi barter ya melalui event-event bazar ataupun event-event yang lainnya, ataupun rekan-rekan juga bisa melakukan barter peer to peer ya. Nah, itu juga bisa selama fase enclosed mainnet di sini. Kemudian di sini admin akan kembali melanjutkan melalui daripada Pi Network member ya, melalui postingan demi postingannya kita juga bisa untuk mendapatkan informasi. Disebutkan di sini Pi menggunakan metode penambangan energi yang ringan dengan solusi KYC skala besar untuk memberikan akses dan juga verifikasi identitas untuk Web 3.0, ekosistem peer-to-peer dan juga pengalaman online. Nah, ini cukup menarik sekali. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada informasi resmi ya daripada pihak Core Team. Nanti kita akan mencoba untuk membahasnya kembali. Nah, di sini juga ada informasi berikutnya, berikut beberapa jenis aset kripto yang berbeda. Menurut Anda di manakah letak Pi Network? Nah, ini juga pernah admin bahas beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ada 6 fitur ekosistem yang membedakan Pi Network dengan cryptocurrency yang lainnya. Di antara yang paling kelihatan adalah tentang daripada fitur peer-to-peer dan juga ada marketplace ya, yang mensupport pembayaran dengan cryptocurrency Pi Network. Jadi ekosistemnya sangat besar sekali. Dan sekali lagi untuk cryptocurrency Pi Network juga mengadopsi sistem blockchain ya, atau teknologi blockchain Web 3.0 itu lebih bisa memudahkan jangkauannya itu jauh lebih luas secara global ya, dan bersifat terdesentral atau tersebar. Nah, di sini adalah blockchain ekonomi, kemudian juga ada privacy coin, stable coin, utility coin, payment currency. Nah, ini cukup menarik sekali. Jadi intinya adalah payment currency ya, yang tidak dimiliki oleh cryptocurrency yang lain. Dan sejauh ini mungkin hanya ada salah satu ya rekan-rekan yang menyamai Pi Network, yaitu adalah daripada stable coin XRP ya. Nah, kemudian juga bersifat non-fungible token atau NFT-nya itu juga ada, dan juga untuk security keamanannya itu juga diperhatikan oleh pihak Core Team. Nah, kemudian saya akan kembali mencoba ke informasi berikutnya. Kali ini membuka daripada postingan Pi News Media, informasi yang terbaru. Pi cryptocurrency adalah mata uang digital yang terdesentral, diterbitkan dan juga diperdagangkan dengan membangun jaringan blockchain terdesentral Pi Network. Mata uang kripto Pi didasarkan pada teknologi blockchain yang terdesentral, aman dan handal, dan juga bisa dipercaya atau bersifat trust. Di dalam jaringan Pi, setiap peserta bisa diberi hadiah yaitu koin Pi ya, dengan cara melakukan penambangan setiap hari. Rekan-rekan tinggal dimaksimalkan saja sebelum nanti Pi Network itu akan listing atau open mainnet. Kemudian untuk mekanisme ini juga membantu memotivasi para pionir semuanya ya untuk terus terlibat aktif dalam pembangunan dan dalam ekosistem jaringan Pi Network. Nah, ini cukup menarik sekali untuk kita bahas step by step ya berkaitan dengan informasi resmi Pi Network. Kemudian di sini Pi News Media kita juga bisa untuk melihat ya. Nah, ini untuk Pi News Media sendiri juga memiliki reputasi yang bagus dalam hal memberitakan proyek Pi Network. Nah, kemudian saya akan bergeser ke informasi berikutnya, kali ini melalui Twitter Pi Live ya. Nah, ini sekali lagi kalau untuk Twitter yang satu ini berkaitan dengan semacam barter dengan harga GCV. Disebutkan di sini semua barang mahal ditukar dengan koin Pi
ekosistem yang sangat besar terutama di negara Cina atau Tiongkok. Kemudian di sini saya menyukai komunitas di Tiongkok ya untuk daripada P-Live. Nah, kita juga bisa melihat untuk semacam sesi video singkatnya. Di sini ada semacam produk yaitu mobil-mobil. Kemudian juga ada para pionir-pionir semuanya ya, termasuk juga ada perhiasan. Kemudian juga ada produk seperti smartphone dan lain sebagainya. Nah, ini juga banyak sekali pionir dari negara Cina yang mengadakan semacam event-event barter ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia di sini seperti seminar-seminar. Nah, ini juga ada produk-produk mobil yang cukup menarik sekali dipajang kemudian dengan harga GCV. Intinya di sini untuk komunitas Cina atau komunitas Tiongkok terang-terangan dalam mensupport harga satu koin B sama dengan 314159 atau setara dengan 4,8 miliar rupiah ya. Nah, kemudian apakah realistis untuk harga satu koin P itu menembus angka 4,8 miliar rupiah? Jadi ini adalah semacam ya seperti memberikan informasi angin-angin surga ya. Tapi bukan tidak mungkin cryptocurrency itu bisa menembus angka miliaran rupiah. Bahkan untuk Bitcoin sendiri harganya saat ini juga bisa dikatakan cukup membaik ya, di kisaran 500 sampai 600 juta rupiah. Bahkan hampir sempat menembus angka 1 miliar. Nah, kemudian kita juga bisa untuk melihat tentang daripada perkembangan P-Network berikutnya. Nah, suatu saat nanti saya bisa menyebarkan Pi seperti ini. Nah, ini cukup menarik sekali, jadi banyak sekali semacam sesi dokumentasi ya tentang daripada proyek P-Network. Kemudian di sini juga ada informasi berikutnya, Picar in China. Nah, ini juga ada semacam Picar. Sekali lagi di sini kalau kita lihat produk-produk yang ditampilkan itu cukup menarik ya, yaitu produk kelas atas, produk yang cukup mahal yaitu seperti kendaraan atau mobil. Nah, ini juga ada simbol koin P. Apakah ini adalah showroom yang ada di Cina ya? Yang paling penting ya kita tinggal ikuti saja pergerakan demi pergerakannya. Sekali lagi untuk P-Network di Cina cukup masif sekali ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini juga ada semacam produk-produk kelas atas. Di sini juga ada yang membalas postingan tersebut ya 15 jam yang lalu. Setelah memiliki Pi, kamu akan memiliki rumah yang indah. Jadi sekali lagi di sini memberikan kesan yang cukup estetik dan juga cukup mewah sekali ya bagi rekan-rekan para miner Bitcoin. Ketika memang benar-benar harganya itu sangat fantastis dan realistis ya di angka 300-an ribu dolar. Nah, itu rekan-rekan pasti akan menjadi miliuner baru. Kemudian di sini admin tidak terlalu fokus terhadap masalah harga dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah rekan-rekan semuanya bisa lolos KYC dan juga memiliki saldo available balance dan bisa open minded ya, meskipun dengan harga yang ada di CMC, yaitu kita ikuti saja. Kemudian berkaitan dengan komunitas ya, di sini juga banyak sekali komunitas terutama dari berbagai benua. Nah, ini juga ada di Tanzania. Bagaimana dengan komunitas Anda yang ada di Indonesia, Malaysia, Filipina dan lain sebagainya? Nah, ini cukup menarik sekali ya. Jadi P-Network itu terdesentral. Nah, ini juga ada pionir dari Tanzania yang coba memperkenalkan tentang P-Network ya. Cukup menarik sekali untuk kita bahas. Intinya di sini pionir semuanya itu berjumlah kurang lebih ya, kalau kita lihat dalam akun aktifnya ya sekitar 45 sampai 50 juta akun aktif yang ikut melakukan penambangan proyek P-Network dari kalangan pejabat, kuli macul, buruh bangunan dan lain sebagainya. Ketika rekan-rekan memiliki banyak koin ya, dan ketika sudah listing open minded ya tentu saja rekan-rekan bisa menjualnya. Nah, oke rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan informasi updating step by step tentang P-Network ya. Jadi ini adalah untuk informasi imunitas, karena di sini sekali lagi ya kalau kita lihat pergerakan dan perkembangannya secara lebih daripada secara teknis itu ada di tangan core team ya, dan kita sendiri hanya bisa mengikuti informasi demi informasi dari para core team melalui aplikasi-aplikasi yang resmi seperti mainp.com, kemudian chatroom atau chatp ya, atau di dalam moderator. Kalian tinggal diikuti saja. Sedangkan berita-berita di sini adalah bersifat berita perkembangan secara komunitas. Kurang lebih seperti itu. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang positif. Sekian, terima kasih.